Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di kanal YouTube Sahat Tobing. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah uraian sederhana dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-26. Dan nas ini akan berbicara tentang ucapan-ucapan berbahagia dan ucapan-ucapan celakalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan membaca nas ini dengan baik-baik, ya, agar jangan terjebak kepada pemahaman kita sendiri, sehingga akhirnya kita memperkosa teks. Kita harus dengan teliti membaca, menikmati, dan tentu bantuan literatur-literatur, dan pada akhirnya kita bisa menyampaikan renungan ini. Pertama-tama saya mau katakan bahwa kisah ucapan berbahagia di dalam nas ini bisa saja menimbulkan prasangka, praduga bahwa sepertinya kok Yesus itu anti kekayaan. Sepertinya kok Yesus itu tidak suka dengan orang kaya. Saya pikir prasangka itu tidak tepat dan tentu tidak benar. Memang kesan kedua juga bahwa sepertinya Yesus yang dihadirkan di dalam Injil Lukas ini menampilkan sebuah paradoks, pertentangan-pertentangan, ya. Kalau kita nanti membaca mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-22 gitu ya. Sepertinya kok bertentangan. Wajar-wajar saja setiap orang bisa atau dapat menduga-duga seperti itu. Misalnya ayat 20, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, kan terkesan ada paradoks-paradoks. Nah, meskipun banyak orang lalu mengatakan miskin yang ada di dalam nas ini miskin rohani katanya, bukan miskin secara ekonomi. Saya tidak paham dengan arti miskin rohani, dan saya pikir pun tidak tepat jika kata miskin di sini dimaksudkan adalah miskin rohani. Miskin, ya miskin. Secara ekonomi lemah. Bisa miskin, dimiskinkan. Nah, ayat 20 tadi disebut berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan miskin rohani. Jadi jangan latah juga ya. Lalu misalnya ayat 21 juga ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jadi ada sebuah peralihan, perubahan dengan hadirnya Yesus yang ditampilkan oleh penulis Injil Lukas ini, menghadirkan Yesus yang akan merubah situasi itu. Dari yang miskin, lalu yang lapar, lalu yang menangis. Dia akan beralih apa yang dialaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perkataan pengajaran Yesus ini akan mudah dipahami jika kita dapat melihat bahwa Yesus dalam pembacaan-pembacaan kita di dalam Injil, Yesus itu sering disebut sebagai tokoh pembebas. Ya. Tokoh yang memerdekakan.
dan tokoh yang memberikan harapan, tapi bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu. Karena apa saya katakan demikian? Karena dia terlibat langsung secara aktif dan revolusioner menentang orang-orang, kelompok-kelompok manusia, kekuasaan yang memiskinkan orang, yang membuat orang menjadi lapar dan membuat orang menjadi menangis dan membuat orang terkucilkan seperti ayat 22. Yesus sebagai tokoh revolusioner menentang dan melawan kelicikan manipulatif dari orang-orang yang memiskinkan sesamanya, menyebabkan kemiskinan sesamanya, dan membiarkan sesamanya kelaparan, membiarkan sesamanya menangis, dan membuat orang itu menjadi menangis, bahkan menyebabkan seseorang itu bisa dikucilkan karena menentang dan melawan rezim kekuasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perkataan ucapan berbahagia ini dan juga ada peringatan di ayatnya yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-26. Itu mengisyaratkan sebuah gerakan Yesus yang revolusioner. Mengapa dikatakan Yesus menjadi energi dari sebuah gerakan revolusioner, gerakan yang cepat itu? Karena akan ada perubahan-perubahan, akan ada peralihan-peralihan dari orang-orang yang miskin dimiskinkan sebagai pemilik kerajaan Allah. Terlihat di sini keberpihakan Yesus terhadap orang-orang miskin, lapar, orang-orang yang menjadi menangis karena tertindas, tertawan. Itu menjadi jelas peralihan itu. Bergeser dari suasana yang kurang baik menjadi lebih baik. Mengapa Yesus berpihak kepada orang miskin? Mengapa Yesus berpihak kepada orang lapar? Dan mengapa Yesus berpihak kepada orang yang tertindas dan dianiaya? Karena ada sekelompok orang yang tidak miskin, tidak lapar, tidak teraniaya itu tidak berpihak kepada mereka. Gitu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mengapa Yesus berpihak kepada orang miskin dan lapar? Karena orang kaya yang dihadapi oleh Yesus dan yang dihadapi sekelompok orang yang teraniaya dan miskin itu tidak berpihak kepada orang miskin itu yang disebutkan Yesus tadi. Sehingga muncul celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu sendiri, mengabaikan sesamamu yang membutuhkan pertolonganmu. Nah, cuma hanya hati-hati saja, tetapi apakah orang kaya itu dibenci oleh Yesus? Tidak. Jangan salah. Persepsi juga. Yesus tidak membenci orang kaya, dan Yesus tidak anti kekayaan. Tentu kekayaan yang legal, kekayaan yang memang diraih dengan cara yang benar. Jadi bukan soal hukuman bagi orang kaya, atau bukan berarti tidak boleh menjadi kaya. Jadi bukan itu soalnya. Tetapi apakah orang kaya itu mau membagi kekayaannya untuk mengangkat orang miskin itu keluar dari kemiskinannya? Itu yang menjadi penting. Jadi berbagi, apakah mau orang yang berkelebihan itu membagi kekayaannya yang dimilikinya kepada orang miskin yang lapar? Orang yang berkuasa mau nggak berbagi dengan orang yang tertindas, sehingga orang yang tertindas itu keluar dari ketertindasannya. Jadi bisa dipahami ya, Yesus tidak anti kekayaan. Yesus berpihak kepada orang miskin karena orang kaya yang dihadapi oleh Yesus dan orang kaya yang dihadapi oleh orang-orang miskin itu tidak mau berbagi.
Sehingga Yesus harus berpihak kepada mereka untuk mengingatkan kepada orang kaya, mari berbagi. Sekaligus juga ketika orang-orang miskin itu dimiskinkan oleh kekuasaan, maka Yesus juga mengingatkan kepada orang-orang yang berkuasa agar memperhatikan orang yang tertindas sehingga mereka tidak tertindas lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada ucapan berbahagia mulai dari ayat 20 lalu sampai ayat 22, kemudian kata celakalah mulai dari ayat 24 sampai kepada ayat 26. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Lawan dari ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Lalu ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Pembalikan suasana kelihatan melalui kehadiran Yesus ini. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan juga bahwa kita pun sebagai pengikut Kristus, gereja pun jangan ikut-ikutan memiskinkan jemaatnya, jangan ikut-ikutan menindas, menawan, dan membuat jemaat menangis. Begitu juga sebaliknya, gereja jangan juga memiskinkan masyarakat, jangan menindas, menawan, dan membuat umat ini menangis. Jangan bicarakan persembahan, jangan bicarakan perpuluhan, mau apakah persepuluhan, jika tidak ada upaya dari kita, upaya dari gereja untuk membawa orang miskin itu keluar dari kemiskinannya. Itu yang bisa menginspirasi kita. Gereja mengambil inisiatif agar berpihak kepada orang miskin ketika orang kaya tidak mau berbagi kepada orang miskin, sehingga orang miskin itu keluar dari kemiskinannya. Gereja mengambil inisiatif berbagi. Yesus tidak anti orang kaya, Yesus tidak membenci orang kaya. Yang Yesus tidak inginkan adalah orang kaya yang tidak mau berbagi. Orang kaya yang tidak mau peduli dengan sesamanya. Diperingati oleh Yesus dengan keras di ayatnya yang ke-24. Akhirnya, saudara-saudara, tadi saya katakan gereja mengambil inisiatif ketika di hadapannya, di dalam dunia nyata ini. Ada banyak kemiskinan, tetapi orang yang berkelebihan tidak memperdulikannya. Dan gereja mengambil inisiatif untuk peduli kepada sesamanya. Tuhan menolong kita, dan Tuhan menolong gereja untuk memiliki inisiatif-inisiatif, terobosan-terobosan yang dapat memperbaharui, memperbaiki dunia ini, sehingga seluruh makhluk akan menikmati kesejahteraan. Tidak lapar lagi, tidak haus, tidak miskin lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.